Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudia Rahmadila Rahmadani dengan NIM 202401110018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengcoding di Idle dengan menggunakan bahasa Python. Pertama-tama kita masuk di Idle Python-nya. Kemudian kita klik file, new file. Nah, ini adalah tempat kita akan memasukkan script. Nah, karena di sini saya akan melakukan program menghitung luas dan keliling belah ketupat. Jadi kita kasih tanda, kita ketik tanda pagar. Nah, tanda pagar ini tuh digunakan untuk komentar. Artinya baris ini tuh tidak sejalan oleh program, hanya sebagai penjelasnya saja. Nah, kemudian kita ketik program menghitung luas dan keliling belah ketupat. Enter 2 kali. Kita kasih tanda pagar lagi untuk memasukkan input data. Kita tanda pagar, kemudian kita beri nama input diagonal. Nah, pada langkah pertama, program itu meminta pengguna memasukkan panjang diagonal pertama dan panjang diagonal kedua. Nah, data ini disimpan dalam variabel D1 dan D2 bertipe float agar bisa memproses bilangan desimal. Kemudian kita ketik D1. Sama dengan float buka kurung input kurung lagi tanda petik 2, kemudian masukkan panjang diagonal 1 titik 2 tanda petik 2, kemudian kita tutup kurung. Nah, untuk D2 nya sama juga, kita klik D2, masukkan float, buka kurung input, buka kurung, tanda petik, masukkan panjang diagonal 2 titik 2 yang kita tutup. Untuk kenapa di sini kita menggunakan input? Nah, input itu sebagai penerima masukan dari pengguna. Nah, kenapa di sini kita pakai float? Itu karena untuk mengubah input menjadi bilangan desimal. Nah, D1 dan D2 ini merupakan variabel untuk menyimpan nilai diagonal belah ketupat. Dan kita enter lagi 2 kali. Nah, kita kasih nama di sini untuk menghitung luas. Jadi menggunakan tanda pagar. Menghitung luas. Kita enter. Kita tuliskan luas sama dengan 0,5 dikali D1 dikali D2. Nah, pada menghitung luas itu merupakan
untuk program menghitung luas belah ketupat itu menggunakan rumus setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Nah, kenapa ini 0.5? Kalau dalam bahasa Python koma itu diubah menjadi titik, sedangkan tanda bintang 1 itu merupakan, kalau dalam bahasa Python itu merupakan perkalian. Kemudian kita enter untuk menghitung panjang sisi. Nah, untuk program menghitung panjang sisi belah ketupat, nah perhitungan ini menggunakan teorema Pythagoras karena setengah diagonal berbentuk segitiga siku-siku. Makanya kita beri nama di sini, kita ketik tanda pagar, kemudian kita beri nama menghitung sisi belah ketupat. Kita enter, kita masukkan sisi sama dengan buka kurung lagi D1 diper dengan 2, kita kurung, kemudian tanda bintang 2 kali 2 ditambah buka kurung D2 per 2 tutup kurung, tanda bintang 2 kali 2 kurung, tanda bintang 2 kali lagi, kemudian 0,5. Nah, untuk D1 per 2 dan D2 per 2 itu merupakan setengah diagonal, seperti rumus yang saya sudah bilang sebelumnya. Nah, kalau untuk tanda bintang 2 itu merupakan pangkat. Nah, karena sini bintang 2 berarti pangkat 2, tanda tambah itu penjumlahan. Sama dengan ini, karena bintang ini kita spasi, bintangnya 2 itu berarti artinya dalam bahasa Python itu merupakan pangkat, yaitu pangkat sini pangkat 2. Kemudian ini juga pangkat 0,5 atau akar. Sekarang kita akan buat program untuk menghitung keliling. Jadi kita kasih tanda pagar, kemudian kita ketik menghitung keliling. Nah, jadi setelah panjang sisinya diketahui, keliling belah ketupat itu dihitung dengan mengalihkan panjang sisi dengan 4. Dan kita enter, kasih masuk keliling sama dengan 4 tanda bintang 1 itu atau kali sisi. Nah, terakhir untuk outputnya kita beri tanda lagi di sini output, pasti kita menggunakan print buka kurung F tanda petik 2 tulis luas belah ketupat dengan panjang diagonal, luas belah ketupat dengan panjang diagonal pertama, buka kurung kurawal D1. Tanda petik, enter, kemudian F tanda petik 2 dan diagonal kedua menggunakan buka kurung kurawal. Misalkan tadi kan D2, tutup lagi, adalah luasnya, buka kurung kurawal, kita ketik luas, kita tutup, satuan
luas. Tanda petik, enter, dan F lagi, tanda petik, dan kelilingnya adalah kurung awal, klik keliling, tutup, satuan panjang, titik, kita tutup, tutup kurung. Oke, nah setelah sudah selesai, kita kasih masuk scriptnya, kita akan run. Kita akan lihat output yang akan dikeluarkan oleh hasil script yang kita sudah buat. Klik run, kemudian run modul. Nah, ini kita disuruh save dulu filenya. Nah, kita save di bikin dulu folder. Script Python. Nah, kemudian jika sudah buat folder baru, ya, nah, kita buka. Nah, di sini kita kasih masuk Python 1. Nama Python 1, kemudian kita save. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan di sini misalkan angka 6 dan kita enter. Untuk diagonal 2, 8. Enter. Inilah output yang kita dapatkan setelah memasukkan script yang tadi. Nah, dengan demikian program ini itu dapat membantu kita menghitung luas dan keliling belah ketupat secara cepat dan akurat menggunakan Python. Setelah itu untuk buat program keduanya lagi, kita tinggal langsung Ctrl N. Nah, sudah ada script baru. Di sini untuk program kedua, kita akan membuat program penghitung diskon. Nah, untuk program kedua, kita akan menghitung. Jadi, kemudian untuk yang kedua itu program kan meminta pengguna memasukkan harga barang, jumlah barang, dan juga besar diskon dalam persen. Kasih masuk tanda agar, dan kita beri nama input dari user. Kita kasih masuk inputnya tadi harga barang, harga garis strip di bawah barang sama dengan kasih masuk float buka kurung input buka kurung dan harga barang titik 2 tanda petik tutup kurung 2. Terlagi kita kasih masuk jumlah barang, jumlah barang. int buka kurung input kurung tanda petik masukkan jumlah barang titik 2
enter, kemudian kita kasih masuk diskon persen, ketik diskon dan di bawah persen sama dengan float buka kurung input. Nah, jadi kenapa pas di harga barang, kenapa kita menggunakan input itu untuk menerima data dari pengguna. Sedangkan untuk float itu mengubah input menjadi bilangan desimal. Serta untuk harga barang itu sebagai menyimpan harga satuan barang. Kenapa sih ada tulisan int? Itu artinya integer. Nah, itu artinya mengubah input menjadi bilangan bulat. Kita juga menggunakan jumlah barang, itu menyimpan jumlah barang yang dibeli. Nah, untuk diskon persen ini sama, kenapa ada input itu sebagai penerima data dari pengguna, dan float juga, float itu untuk mengubah input menjadi bilangan desimal. Dan kenapa di sini ada tanda persen? Nah, persen itu sebagai penyimpan nilai diskon, makanya di sini dalam bentuk persen. Dan kita enter. Nah, di sini kita akan masukkan script untuk menghitung total harga. Jadi kita beri nama lagi tanda pagar menghitung total harga. Nah, untuk menghitung total harga ini dengan mengalihkan harga barang dengan jumlah barang. Nah, kita kasih kita sini sudah enter, kita kasih masuk total harga, kasih masuk total harga sama dengan harga barang dikali tanda bintang 1 dengan jumlah barang. Untuk kemudian besar diskonnya kita masuk besar diskon sama dengan total harga tanda bintang kali diskon kurung diskon persen. Nah, kita sudah kasih masuk scriptnya untuk menghitung total harga. Nah, jadi kenapa di sini ada diskon persen per 100? Karena diskon persen dibagi 100 itu agar menjadi bentuk desimal. Nah, hasilnya itu adalah nilai potongan harga. Kemudian kita enter lagi. Nah, jadi sekarang kita akan menghitung total pembayaran. Jadi kita kasih nama dengan tanda pagar, kita tulis menghitung total bayar. Ini untuk menghitung total bayar itu dengan mengurangi total harga dengan besar diskon. Nah, jadi scriptnya itu kita masukkan total bayar sama dengan total harga dikurang dengan besar diskon. Untuk kita bisa lihat outputnya, sini kita kasih masuk dulu. Di sini tuh output. Nah, kita kasih masuk sini output, kita kasih masuk scriptnya itu dengan menggunakan print buka kurung tanda petik 2
2, masuk total harga barang Anda adalah Rp titik kurung kurawal versi sini itu total harga titik 2 koma titik lagi 2F, kemudian enter, masuk lagi F, tanda petik 2. Sini Anda mendapatkan diskon sebesar Rp titik kurung kurawal, di sini besar diskon titik 2, titik 2F, tanda petik 2. Kita lagi F, tanda petik 2. Jadi total yang harus Anda bayarkan adalah kurung kurawal, terus ini untuk total bayar titik 2 koma, harus kita titik 2F, kita tutup kurung kurawal, kemudian tanda petik. Sorry di sini lupa, kita harus di sini harusnya tutup kurung kurawal baru kita titik, yang tanda petik 2. Sama juga dengan ini, terusnya tutup kurung kurawal baru kita titik 2, kemudian kita tutup kurung. Nah, setelah kita sudah selesai memasukkan skripnya, kita akan melakukan run. Kita klik run modul. Kita perhatikan dulu ya, harga barang float, oke. Total harga barang Anda mendapatkan diskon, jadi total yang harus Anda bayar. Nah, setelah sudah selesai memasukkan skrip, kita klik run dan pilih run mode. Nah, ini disuruh save, kita oke. Nah, tadi saya simpan untuk program yang pertama itu di sini. Kita simpan juga, kita kasih nama Python 2 untuk program kedua. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kita disuruh masukkan harga barang. Jadi misalkan harga barang itu 250. Nah, kemudian disuruh masukkan jumlah barang 3. Kita enter lagi, disuruh masukkan besar diskon. Nah, sini diskonnya 20.
Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini sudah didapat jawabannya, yaitu total harga barang Anda itu adalah Rp750.000. Anda mendapatkan diskon sebesar Rp150. Nah, jadi total yang harus Anda bayarkan itu adalah Rp600.000. Nah, dengan program ini itu kita dapat menghitung diskon belanja dengan mudah, cepat, dan akurat menggunakan Python. Nah, kemudian kita akan membuat program Python yang ketiga. Itu tinggal kalau untuk masuk ke tempat script baru, kita langsung klik tombol Ctrl N. Nah, ini sudah ada lagi tempat script baru kita perbesar. Nah, jadi untuk program ketiga itu kita akan membuat program fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit. Nah, kita menggunakan tanda pagar untuk menamakan. Nah, di sini karena kita programnya itu fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit. Salah ya. Fahrenheit. Nah, kemudian kita enter. Kemudian kita akan masukkan script untuk membuat fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit. Nah, kita ketik def itu fungsi ya. Kemudian konversi kita klik konversi sel ke Fah. Kita buka kurung Celsius titik 2, kita pakai float, buka kurung, tutup kurung. Kita pakai tanda float titik 2. Nah, jadi untuk def ini itu digunakan untuk mendefinisikan fungsi. Nah, untuk konversi sel ke Fah itu menggunakan nama fungsi yang tadi. Kemudian untuk Celsius ini titik 2 float itu sebagai parameter fungsi bertipe bilangan desimal. Nah, ini tanda ini kita gunakan itu untuk menunjukkan bahwa fungsi mengembalikan nilai bertipe float. Kita enter, kita kasih masuk Fahrenheit sama dengan bawah kurung Celsius dikali 9/5. Kita tutup kurung, kemudian tambah 32. Nah, ini merupakan kenapa pada Fahrenheit ini seperti ini, itu karena kita menggunakan rumus dari konversi suhu. Konversi itu rumusnya F sama dengan C dikali 9/5 tambah 32. Kita enter lagi, kasih masuk return Fahrenheit. Nah, kita enter. Nah, untuk
langkah selanjutnya kita di sini membuat fungsi konversi Fahrenheit ke Celsius. Jadi fungsi konversi Fahrenheit ke Celsius. Nah, tadi kan kita membuat fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit. Sekarang kita mau membuat fungsi konversi Fahrenheit ke Celsius. Nah, untuk enter untuk script fungsi konversi Fahrenheit ke Celsius itu kita menggunakan def konversi, hampir sama seperti tadi, tapi untuk nama fungsinya kita tinggal ubah, yaitu def konversi Fah ke sel, buka kurung, Fahrenheit titik 2 float, tutup kurung. Kita menggunakan tanda yang tadi lagi, sini float titik 2. Nah, fungsi ini tuh untuk menerima suhu dalam Fahrenheit dan mengembalikan hasil dalam Celsius. Nah, untuk rumus konversi kan itu C sama dengan F dikurang 32 dikali 5/9. Jadi kita kasih masuk di sini Celsius sama dengan kita buka kurung Fahrenheit, kita pakai huruf kecil Fahrenheit dikurang 32, tutup kurung, kemudian kali 5/9. Dengan enter lagi, return Celsius. Ini tuh sebagai return Celsius itu sebagai mengembalikan hasil konversi ke satuan Celsius. Dan kita enter. Nah, untuk memanggil fungsinya kembali, kita enter 2 kali. Nah, contoh pemanggilan fungsinya sini kita kasih nama, sini contoh pemanggilan fungsi. Kita enter. Nah, karena kita ini untuk menghasilkan output, kita pakai print ini untuk konversi Celsius ke Fahrenheit. Itu angkanya kita misalkan 36. Bentar lagi untuk konversi Fahrenheit ke Celsius.
Jadi print buka kurung konversi Fahrenheit ke Celsius itu 100. Ini contoh skrip untuk pemanggilan fungsi. Nah, di sini kenapa saya menggunakan print itu karena untuk menampilkan hasilnya ke layar. Jadi di sini untuk konversi sel ke Fahrenheit itu digunakan angka 36 itu dikirim sebagai parameternya, sedangkan untuk konversi Fahrenheit ke sel itu angka 100 yang dikonversi ke Celsius. Nah, setelah kita sudah selesai memasukkan skripnya, kemudian kita klik run, kemudian run modul, oke. Nah, ini output yang dihasilkan dari program 3. Baik, itulah 3 program yang saya sudah buat dalam penggunaan idle di bahasa Python. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.